Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali apa kabar Indonesia Siang. Kembali hadir menyapa Anda bersama saya Jasmine Rahmadi dan hari ini dengan rekan Rehana Mezia. Halo Rehana. Halo Jasmine. Apa kabar Rehana hari ini? Baik. Baik, Kalau kita lihat alhamdulillah. ya, betul sekali di sosial media, di berita-berita juga banyak banget kabar mengenai bencana. Jasmine juga Betul, lihat kan? terus memantau setiap hari Ray, dan juga sedih sekali karena korban meninggal dunia ini juga terus bertambah setiap harinya, dan tentunya juga masih banyak korban-korban yang masih hilang begitu ya, dan terus dicari dievakuasi hingga hari ini. Itu dia banyak banget ya, kalau kita lihat juga ada yang menyusui anak-anak yang masih berusia 1 bulan, kemudian juga ada yang masih mencari di mana keluarganya hingga saat ini, kayak miris lihat ya. Miris, sedih banget, dan kita doakan bahwa nanti proses pencarian ini akan terus berjalan dengan lancar ya Rea. Betul sekali. Tapi sebelum itu kita buka dulu ya apa kabar Indonesia Siang dengan informasi pertama. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar bencana yang ada di Sumatera ini diperlakukan sebagai prioritas nasional. Ya, bantuan dana dan logistik juga harus tersedia pemirsa secara penuh dan total. Seluruh kementerian dan lembaga termasuk TNI Polri dikerahkan dalam penanganan bencana ini. Pemerintah terus memberikan bantuan dan penanganan ke wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banjir dan longsor mengakibatkan lebih dari 750 orang meninggal dunia, 650 orang hilang, korban luka sebanyak 2.600 jiwa, dan lebih dari 570.000 warga mengungsi. Selain itu, bencana di 3 provinsi mengakibatkan ribuan rumah warga, infrastruktur, fasilitas, dan layanan vital rusak parah. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menjelaskan, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, situasi bencana akan diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan dana dan logistik nasional tersedia secara penuh dan total. Seluruh kementerian, lembaga termasuk TNI Polri diperintahkan untuk ekstra responsif dan memastikan fokus pada penyelamatan korban, penyaluran bantuan dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital pasca bencana. Bapak Presiden telah memimpin langsung koordinasi seluruh kementerian lembaga, TNI dan Polri, dan juga pemerintah daerah serta BUMN. Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total. Salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai. Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital. Artinya terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga, baik itu BNPB, termasuk juga luar biasa dari TNI dan Polri. Sementara itu, upaya percepatan bantuan untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dilakukan. Tim TV One mengabarkan. Berikutnya pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah ini akan menanggung seluruh pemulihan lahan pertanian yang rusak di wilayah yang terdampak bencana. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau lokasi yang terdampak bencana di Sibolga, Sumatera Utara. Ia menegaskan tidak satupun petani akan dibebani biaya perbaikan, mulai dari penataan ulang bidang sawah, penggunaan alat berat, hingga proses penanaman kembali. Bantuan ini merupakan tanggung jawab penuh pemerintah pusat, mulai dari pengolahan tanah, penanaman, hingga sawah siap panen. Bahwasanya ada kena 33.000 hektar sawah kena dampak. Kami akan kirim, kami sudah minta Dirjen tadi,
kirim benih gratis. Kemudian juga sawah yang tertimbun akan kami bangun kembali. Itu dibiayai oleh pemerintah pusat. Kami juga siapkan alat mesin pertanian. Juga ada jagung, dampak kurang lebih 604 hektar. Kami kirim 1.000 hektar untuk saudara-saudara kita. Mana tahu masih ada yang belum terdata. Begitu pula padi, benih padi gratis. Kami kirim 40.000 hektar. Mana tahu. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri, pemirsa ini melakukan kunjungan ke Banda Aceh untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak. Ya, melalui koordinasi dengan pemerintah setempat dan jaringan Kamar Dagang Indonesia, Kadin mendorong percepatan agar logistik bisa segera menjangkau warga yang hingga kini masih menunggu bantuan. Keikutsertaan dunia usaha menjadi salah satu penopang dalam penanganan bencana kali ini, dan bantuan yang masuk ini menjadi kebutuhan pemulihan di beberapa wilayah yang terdampak. Sangat serius, juga memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan daerah yang bekerja sama untuk menanganinya selama ini. Dan kami juga dari dunia usaha sebagai mitra strategis pemerintah dan wadah dunia usaha Kadin, ya kami hadir di sini untuk melihat sendiri, memotret keadaan sesungguhnya. Dan kami lihat tadi 3.000-an lebih desa terdampak, 1,6 juta orang ini Aceh. Tapi juga mulai memikirkan bagaimana langkah berikutnya, baik bersama pemerintah tentunya untuk infrastruktur, lalu perumahan, karena ada 75.000 rumah yang terdampak, dan terakhir juga kami selalu berpikir bagaimana pengusaha-pengusahanya terutama UMKM bisa melanjutkan perekonomian dengan usahanya, karena kan belum tentu usaha berikutnya bisa sama. Dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri melakukan kunjungan ke Banda Aceh, yakni untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak bencana. Lalu bagaimana jalannya kegiatan distribusi bantuan hingga siang hari ini? Kita segera tanyakan kepada rekan kami, yakni ada Muhammad Fadli yang sudah siap mengabarkan di Banda Aceh. Selamat siang Fadli, bagaimana kegiatan penyaluran bantuan yang dilakukan di Aceh hari ini? Selamat siang, Mbak. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri melakukan kunjungan ke Aceh. Mereka rombongan tiba di Banda Aceh sekitar pukul 11 siang tadi. Nah, selanjutnya dari bandara mereka melakukan koordinasi kepada pemerintah Aceh untuk melakukan koordinasi bersama jaringan Kamar Dagang Indonesia. Kadin dalam hal ini ingin mendorong percepatan agar logistik bisa segera disalurkan kepada masyarakat Aceh yang terdampak banjir. Keikutan serta dunia usaha menjadi salah satu penopang dalam penanganan bencana kali ini. Bantuan yang masuk ini menjadi kebutuhan yang mendesak bagi korban bencana banjir dan longsor di Aceh. Nah, nanti setelah dari Banda Aceh, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri akan bertolak ke daerah yang terdampak lainnya seperti di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Nah, selain itu tadi kami juga sempat melihat proses penyerahan simbolis bantuan yang dilakukan oleh Kadin Provinsi Aceh, dan bersama Kadin Ketua Umum Kadin Indonesia. Nah, untuk sejauh ini daerah yang paling terdampak di seluruh Aceh itu ya kondisinya yang saat ini masih porak-poranda, itu ada Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Pidi Jaya. Jadi dari bencana banjir yang terjadi di Aceh, sedikitnya itu sudah menelan korban jiwa sebanyak
249 orang yang meninggal dunia, 227 orang jiwa masih hilang. Dan saat ini tengah dilakukan pencarian oleh tim gabungan SAR, TNI, dan Polri. Nah, untuk bantuan sendiri memang ada sedikit terkendala untuk menyalurkan bantuan ke daerah-daerah yang memang saat ini masih terputus ya dari akses jalan darat. Jadi hanya bisa dilakukan dengan menggunakan helikopter untuk dapat menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir di kawasan seperti Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Tamiang, dan Pidi Jaya. Begitu. Baik, bantuan juga nampaknya sudah tersalurkan di beberapa lokasi. Terima kasih Muhammad Fadli langsung mengabarkan dari Banda Aceh. Jaga kesehatan selalu dan juga keselamatan di sana. Pemirsa, dan berikut kami hadirkan data terbaru dari BNPB korban bencana banjir dan longsor yang terdapat di Sumatera Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, warga Kelurahan Guang, Sariak, Kota Padang protes karena pembagian bantuan tidak merata. Kami akan hadirkan informasinya saja, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Polri distribusikan air bersih dan bantu bersihkan rumah warga terdampak bencana di Agam, Sumatera Barat. Di wilayah Agam, tim Ransus Water Treatment Satbrimob mendistribusikan sebanyak 401 galon air bersih terdiri dari 350 galon di Nagari Salareh Aya dan 61 galon untuk kebutuhan warga dan fasilitas umum di sekitar lokasi. Air yang digunakan dari air yang tidak layak dan diolah dengan menggunakan peralatan water treatment kemudian didistribusikan dalam bentuk galon kepada warga. Masih terputusnya akses jalan ke sejumlah titik daerah terisolir ini membuat layanan medis dan distribusi bantuan harus menggunakan jalur danau. Dengan menggunakan perahu karet, nakes ini berangkat menggunakan perahu karet untuk bertugas ke daerah terisolir tersebut. Selain tenaga kesehatan, penyaluran bantuan juga harus menggunakan perahu tempel buatan warga. Sejumlah sembako dikirim ke corong Kukuban tersebut. Daerah itu tidak terkena bencana, namun akses jalan terputus membuat terisolir meski tidak terdampak secara langsung. Pemirsa, tim gabungan Polres Agam, Polda Sumatera Barat, tim SAR Korps Brimob Polri melakukan pencarian korban banjir bandang dan longsor, tepatnya di sepanjang Sungai Batang, Nanggangan, Palembayan, Agam. Medan pencarian dalam kondisi licin dan dipenuhi lumpur sehingga proses pencarian dilakukan secara hati-hati. Anjing pelacak K9 juga dikerahkan untuk membantu pencarian di sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi korban terbawa arus. Petugas berhasil menemukan jasad seorang anak laki-laki dalam kondisi sudah membengkak dan dipenuhi memar di sekujur tubuhnya. Korban dievakuasi dan dibawa ke RSUD Lubuk Basung untuk identifikasi lebih lanjut.
Pemirsa, inilah merupakan cuplikan dari video yang merupakan protes seorang ibu-ibu di Kelurahan Gunuang, Sariak, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Ya, diketahui bernama Erdi protes kepada aparat kelurahan karena menurutnya pembagian bantuan tidak merata. Erni saat ditemui di rumahnya di Kelurahan Gunuang Sariak, Kecamatan Kuranji ini mengakui memang tak dapat bantuan dari posko banjir bandang. Karena menurutnya pembagian bantuan dari berbagai pihak tersebut tidak merata dibagikan kepada warga korban banjir. Sementara terkait bantuan yang masuk ke Sumatera Barat, terutama Kota Padang, diakui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumbar memang tidak terkoordinir dengan baik. Sehingga pembagiannya pun tidak merata kepada warga Kota Padang. Sekitar pagi ini dan mungkin membawa kami juga dari teman-teman kopi. Jadi teman-teman media Dan untuk mengupdate bagaimana kondisi terkini di Sumatera Barat, kita sudah bergabung dengan rekan Donald Chaniago yang sudah siap mengabarkan dari Agam, lalu nanti ada rekan Andri Syaputra yang sudah siap mengabarkan dari Padang Pariaman. Pertama kita ke rekan Donald terlebih dahulu. Selamat siang Donald, bagaimana kondisi terkini di Agam, lalu bagaimana proses evakuasi korban dan kondisi korban di sana? Silakan. Ya, Rehana dan Jasmine, di tempat saya mengabarkan ini merupakan jalur Kelo Ampe Pulau Ampe, di mana selama 7 hari sebelumnya ini belum bisa diakses kendaraan apapun, baik roda 2 maupun roda 4. Namun hari ini tim gabungan, Satgas Gabungan sudah berhasil membuka akses jalan di mana titik-titik yang tertutupi longsor serta beberapa titik yang amblas sudah bisa dilalui oleh kendaraan, namun harus dengan ekstra hati-hati. Karena jika hujan turun di kawasan ini, maka dikhawatirkan jalan yang amblas dan yang tinggal 1/3 jalan lagi itu dikhawatirkan bisa terputus total kembali. Dan di belakang saya ini, tim masih melakukan upaya pembersihan material, di mana tumpukan material tanah longsor yang masih menumpuk di pinggir jalan ini mulai dibersihkan satu persatu. Dan di Kabupaten Agam sendiri, perlahan-perlahan akses transportasi atau akses jalan ke daerah-daerah yang masih terisolir sebelumnya saat ini satu persatu mulai bisa diakses oleh kendaraan, terutama roda 2. Sementara untuk di Kabupaten Agam sendiri, korban data terakhir yang kami terima, korban meninggal dunia berjumlah 139 warga dan 82 diantaranya masih dilakukan upaya pencarian ataupun dinyatakan hilang. Begitu Yasmin dan Riana. Baik, Donald, ada tadi sempat sebutkan jika saat ini masih ada korban yang hilang, kira-kira apa sebetulnya hambatan dari pencarian korban tersebut? Salah satu upaya yang dilakukan itu tim SAR gabungan di Kecamatan Palembayan Salari Aija, maksud kami, sudah menggunakan bantuan dengan personil K9 atau anjing pelacak dari Polri. Namun hari-hari ditemukan satu persatu korban dalam kondisi tidak bernyawa. Namun kondisi di lapangan tentu sangat berbeda ketika kita melihat secara visual seperti di dalam tayangan, karena medannya cukup sulit. Di tempat-tempat dilakukan penyisiran tersebut, material lumpurnya itu sangat lunak sehingga sangat memungkinkan tim yang melakukan upaya pencarian akan jeblos ke dalam kubangan lumpur tadi. Dan selain itu, 2 hari belakangan ini kawasan bencana ini sering diguyur hujan ketika sore hari meskipun dengan intensitas sedang, begitu. Baik, dari rekan Donald di Kabupaten Agam kita beralih ke Andri Syaputra yang juga sudah siap mengabarkan dari Padang Pariaman. Bagaimana dengan kondisi terkini di Padang Pariaman, Andri? Ya, Yasmin, Rehana, dapat saya laporkan bahwasannya
tepat di lokasi saya berada sekarang ini merupakan lokasi di Korong Sipinang dan Sipisang. Korong Sipinang dan Sipisang ini Kecamatan Kayu Tanam, bahwasanya di Korong ini akses jalan utama itu terputus. Akses utama terputus. Dan sekitar 220 kakak yang di belakang saya itu hanya bisa melewati jalur setapak dengan jalan kaki gitu. Saat ini para pengungsi maupun warga yang di belakang saya itu masih membutuhkan bantuan-bantuan dari masyarakat setempat maupun bantuan-bantuan luar yang akan datang. Saat ini bantuan memang tertahan di sini, sedangkan ada relawan-relawan juga ikut membawa bantuan ke arah atas untuk untuk bisa warga mendapatkan bantuan-bantuan yang telah datang hingga saat ini. Nah, di lokasi saya ini juga beberapa titik lokasi juga dilakukan normalisasi oleh Polres Padang Pariaman dan jajaran, juga dibantu oleh BKO bantuan dari Mabes Polri, Polda Jambi juga. Dan saat tadi pagi Polres Padang Pariaman juga melakukan cek kesehatan bagi warga yang terkena musibah ini, bahwasanya dari cek kesehatan tersebut warga sudah berdampak agak sedikit sakit-sakitan, bahwasanya penyakit yang diderita itu berupa flu, juga batuk yang gitu. Jadi di sini juga membutuhkan obat-obatan vitamin-vitamin agar untuk meningkatkan kembali imun tubuh warga yang terkena dampak ini. Begitu Rehana, Jasmine. Baik, nampaknya situasi para pengungsi di sana masih membutuhkan banyak sekali obat-obatan. Terima kasih Andri Syaputra, langsung laporan Anda dari Padang Pariaman. Sebelumnya ada Donald Caniago dari Agam. Selamat kembali bertugas, jaga keselamatan dan juga kesehatan selalu di sana, rekan-rekan. Di tengah derai air mata keluarga, satu korban banjir bandang kembali ditemukan tertimpa reruntuhan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, di tengah derai air mata keluarga di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, satu korban banjir bandang kembali ditemukan. Ya, korban ditemukan tertimpa reruntuhan bangunan. Basarnas sebanyak 27 orang warga Des Garoga dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian. Tim gabungan Basarnas TNI Polri berpacu dengan waktu demi menemukan keluarga yang hilang. Sulitnya medan, banyaknya material kayu gelondongan membuat proses evakuasi pengangkutan jenazah korban kesulitan. Pihak Basarnas terpaksa harus memotong kayu yang menjepit korban. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban banjir bandang langsung dibawa mobil ambulans untuk proses identifikasi ke Puskesmas Batang Toru. Komandan Pos Basarnas Mandailing Natal, Rizal Rangkuti, mengatakan dalam 3 hari terakhir dari 30 warga Desa Garoga yang dinyatakan hilang, pihak Basarnas telah menemukan sebanyak 3 korban banjir bandang dalam keadaan meninggal dunia. Orang yang hilang di Desa Garoga itu berjumlah 30 orang. Nah, yang sudah kita ketemukan itu dimulai dari kita ketemukannya itu 3 orang dan sisanya 27 orang lagi. Nah, berarti hingga saat ini 27 orang lagi masih dinyatakan hilang ya, masih Pak ya? Masih dinyatakan hilang dan masih kita terus mencari. Untuk 3 itu Pak, ketemunya di mana Pak? Bermacam daerah. Yang pertama di Huta Godang, yang 2 itu di Batu Hula. Untuk tim yang di lapangan kendalanya ya banyaknya material bekas banjir tersebut ya, tumpukan-tumpukan material yang sudah meninggi. Jadi tim kesulitan untuk mencarinya dan luasnya dampak dari banjir ini sendiri. Pemirsa, Baduri di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, porak-poranda dilanda banjir bandang. Rumah-rumah warga hancur dan bahkan pemirsa ada yang berpindah tempat serta mengalami kemiringan. Di tengah penderitaan, warga dengan tangan kosong mulai membersihkan material longsoran tanah dan kayu dari dalam rumah mereka yang masih ditempati. Mereka datang dari pengungsian untuk membersihkan lumpur tebal dari dalam dan di halaman rumah. Sejumlah truk dan mobil juga tampak tak lagi mampu bergerak di pinggir jalan karena tebalnya lumpur. Berdasarkan data bencana banjir bandang dan longsor di Pemkab Tapanuli Tengah untuk wilayah Kecamatan
Badiri, pemirsa, di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara tercatat 7 orang korban tewas. Sebanyak 12 orang masih dinyatakan hilang dan terus dilakukan upaya pencarian oleh tim SAR gabungan. Daerah Lupian, Kecamatan Badiri. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Sumatera Utara, kami akan langsung mengajak Anda untuk mengupdate informasi terkini. Ada Nofri Afandi yang sudah siap mengabarkan. Nofri, bagaimana situasi di sana? Silakan. Selamat siang Nofri Afandi, silakan laporan Anda. Bagaimana kondisi terkini di Sumatera Utara? Saat ini saya melaporkan langsung dari Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, yang merupakan desa terdampak sangat parah. Ini hampir 100% rumah warga ini dihancurkan oleh material banjir bandang berupa lumpur dan gelondongan batang kayu akibat banjir bandang yang terjadi pada 25 November kemarin. Nah, saya akan berbincang pemirsa dengan salah seorang warga di sini yang sedang mencari mertuanya yang hilang hingga kini dan rumahnya rata dengan tanah. Dan saya akan berbincang dengan Ibu Lini Handayani. Ibu, boleh menghadap kamera, Ibu. Ibu Lini, boleh diceritakan Bu saat itu bagaimana kejadiannya? Saat itu kami banjir itu rencana tadinya nggak kepikir kalau banjir sampai kemari. Soalnya orang pengungsian kemari. Kami masih barang-barang, siapa tuh masih ada yang bisa diselamatkan. Tiba-tiba air makin membesar. Kami lari ke atas sini, udah nggak bisa selamatkan. Kami lari ke atas lemari. Rupanya air datang langsung dari pintu depan menghantam kami, jatuh semua. Rumahnya roboh, kami hanyut serta rumahnya semua hancur. Ini rumah Ibu sekarang? Ini rumah kami dari sini sampai ke sana, rumah kami. Di sini kami mertuaku, tapi kami semua di sini ada berapa orang di saya, dua mertua saya laki-laki perempuan, tapi yang hanyut, yang meninggal, yang nggak nampak mertua saya laki-laki hingga sekarang sudah 10 hari. Saya berharap sama tim SAR supaya bisa mencari mertua saya, walaupun kami sudah habis semua, nggak punya apa-apa. Yang paling tidaknya mertua saya bisa ditemukan, kami nampak jasadnya. Itu aja. Ibu saat ini mengungsi di mana? Sekarang kami mengungsi di Batang Toru, di kampung belakang rumah keluarga saya, Tulang, adiknya Mama. Sampai sekarang belum ada informasi bahwa mertua ada ngungsi gitu di tempat lain? Belum ada apa-apa, belas sama sekali belum ada. Waktu kejadian Ibu lari kemana Bu ketika banjir surut itu? Kami nggak bisa lari kemana-mana Pak, kami terkurung dalam rumah, air sudah makin membesar. Tapi prediksi mertua saya kami hancur sampai kayak ngadol. Dapatnya kami dari ngadol, tapi mertua saya nggak dapat, lepas. Suami saya sudah megang tangannya, tapi tiba-tiba lepas. Prediksi mertua saya dari sini hanyut sampai ke sana. Ibu, bagaimana Bu harapannya pada pemerintah ini dengan kejadian yang menghancurkan harta benda ini hampir seluruh rumah warga desa Garoga ini? Untuk pemerintah saya mohon, untuk pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab, yang menyebabkan harta benda serta keluarga saya hilang, tolonglah Pak, tolong segera diusut itu, ditindaklanjuti agar kami bisa hidup tenang, seandainya pun kami bisa kembali kemari. Tidak ada rasa takut sama sekali, tidak ada rasa trauma, karena jujur sampai sekarang masih ada rasa trauma untuk memijakkan kaki di sini. Sejak tanggal 25 sampai kemari Bu ini berani memijakkan kaki kemari. Kenapa rasa trauma? Trauma itu tidak berani kemari Pak. Biasanya hanya banjir biasa Bu ya? Biasanya hanya banjir biasa yang datang, tidak pernah kemarin. Makanya kami merasa mungkin sepele, Allah palingan cuman sebatas lutut, nggak pernah sampai menghabiskan kami semua Pak. Ini ada kayu banyak. Allahu Akbar, begitu sangat menakutkan. Sangat menakutkan Pak. Saya tidak berani untuk menceritakan karena terlalu ngeri untuk ceritakan, menghabiskan keluarga saya Pak. Tolong untuk Bapak perminta utusnya Bapak Presiden Prabowo. Tolong itu yang pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab ditindaklanjuti agar penebangan hutan ya Bu ya? Penebangan hutan bagi ada sesuatu perusahaan yang kurang bertanggung jawab di daerah Tateng. Tolong ditindaklanjuti agar kami bisa hidup tenang. Kami pun walaupun harta benda sudah habis tidak masalah. Yang penting suatu saat untuk modal membangun kami sudah tidak punya apa-apa. Mudah-mudahan untuk Bapak Prabowo ada kebesaran hatinya untuk memberikan kami walaupun cuma seadanya tempat tinggal agar kami bisa hidup tenang, bisa berlindung untuk anak-anak kami. Karena jujur Pak, kami sekarang mulai dari nol, tidak punya apa-apa sama sekali, tidak punya apa-apa, belas tidak punya apa-apa lagi.
Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lina dan Ibu yang sabar ya Bu ya. Semoga segera mendapatkan bantuan dari pemerintah Amin, ya Allah. Amin, dan amin. mertua segera ditemukan. Amin ya Allah. Baik itu tadi pemirsa seperti apa cerita menyedihkan dan mencekam dari Ibu Lini Handayani menjadi korban banjir bandang yang menghancurkan rumah warga di Desa Garoga akibat banyaknya material lumpur, tanah, dan gelondongan batang kayu. Sehingga saat ini kita harapkan pemerintah maupun pihak-pihak terkait dapat memberikan bantuan khususnya kepada korban pengungsi berupa pakaian, makanan, dan obat-obatan yang tentu saat ini sangat dibutuhkan dan sangat berdampak bagi korban yang mengungsi dan selamat. Mungkin sementara itu saya kembalikan ke studio. Baik, artinya warga masih terus mencari anggota keluarga yang hilang. Terima kasih Novri Afandi mengabarkan langsung dari Sumatera Utara. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masuk tenda pengungsi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, pemerintah Aceh Timur berhasil menembus salah satu dari 3 kecamatan yang akses jalannya tertimbun longsor dengan berjalan kaki sejauh 7 km. Dan pemirsa, kita lihat bersama beginilah dia kondisi di Desa Alur Pinang, Kecamatan Penaron, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Terlihat perkampungan hancur dan porak-poranda diterjang banjir bandang. Sebelumnya di desa tersebut merupakan perkampungan padat penduduk. Namun saat ini desa itu terlihat rata dengan tanah. Pemerintah Aceh Timur berupaya untuk menembus ke desa tersebut untuk menyalurkan bantuan logistik karena selama 7 hari wilayah ini tidak tersentuh bantuan karena terisolir. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diketahui pemirsa mengunjungi pengungsi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara untuk bertemu warga dan juga mendengarkan keluh kesah warga korban bencana. Setelah mengunjungi pengungsi di Desa Garoga, tenda pengungsi di Desa Batu Hula ini adalah lokasi kedua yang dikunjungi Gibran di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Wapres juga didampingi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dan Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irwan Pasaribu. Gibran pun menyambang lokasi pengungsian dan menyapa warga setempat. Wapres pun disambut oleh para korban yang mengeluhkan kondisi bencana dan meminta bantuan. Pemirsa, salah satu warga Desa Sekumur yang berlokasi di Kecamatan Sekrak, Aceh Tambiang, Aceh, memperlihatkan video tumpukan kayu yang menutup permukiman desa. Video yang berdurasi 1 menit itu diabadikan dengan menggunakan handphone sambil berdiri di atas kayu gelondongan pada tanggal tersebut. 27 November tahun 2025. Kayu gelondongan yang diduga hasil dari perampahan hutan tersebut berserakan dan menumpuk setinggi atas musola. Di sini dulunya. Sementara itu pemirsa, fasilitas umum seperti perkantoran dan pertokoan serta jalan saat ini masih diselimuti lumpur tebal. Sebanyak 18 jiwa meninggal dunia dan 206 warga hingga kini masih memilih mengungsi. Baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Dengan menggunakan 2 pesawat angkut TNI Angkatan Udara, pemirsa kembali mengerahkan kekuatan udara untuk mempercepat distribusi bantuan bagi masyarakat yang terdampak banjir. Pesawat CN-295 dan C-130J Super Hercules melaksanakan misi penerjunan logistik ke sejumlah titik yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Dropping paket bantuan dengan total berat 2,5 ton untuk mengirimkan bantuan skala besar ke wilayah terdampak. Sedangkan pesawat CN-295 A2904 melaksanakan dropping sebanyak 90 bingkisan berisi bahan kebutuhan pokok dan perlengkapan darurat. Penerjunan dilakukan 3 kali dengan total 450 kg. Usai menunggu 3 hari pasca diterjang banjir bandang di 24 kecamatan di Aceh Timur Aceh, kini berbagai jenis bantuan mulai masuk. Kapal tersebut bersandar sekitar pukul 6 pagi dengan mengangkut puluhan ton bantuan korban bencana banjir Aceh. Untuk Aceh Timur ada 20 ton bantuan yang terdiri dari 10 ton beras berukuran 5 kg dan 10 ton logistik campuran berupa pampers bayi dan makan siap saji. Bantuan sembako tersebut dijemput dengan 6 unit kapal gendong yang melaju dari bibir pantai Kuala Idi menuju KRI 378 dengan jarak 3 mil. Pemirsa, ratusan siswa sekolah dasar menggelar sholat gaib untuk korban banjir dan juga longsor yang terjadi di Aceh dan juga Sumatera. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, untuk melihat kondisi terkini pasca banjir bandang di wilayah Aceh, kita sudah terhubung dengan Brilian di Banda Aceh. Selamat siang Brilian, bagaimana kondisi terkini di Banda Aceh? Apakah proses evakuasi masih terus berlangsung? Baik, Jasmine, Rehana, dan juga pemirsa, betul sekali memasuki hari ke-9 pasca dari bencana hidrometeorologi yang mendampak sejumlah titik yang ada di Provinsi Aceh. Ini BNPB mencatat bahwasanya sampai dengan hari ini terhitung sebanyak 277 orang ini meninggal dunia, sebanyak 193 orang masih dinyatakan hilang atau masih dalam proses pencarian. Adapun sampai dengan hari ini memang dari ribuan kabupaten yang maksud kami ribuan desa yang ada di Provinsi Aceh ini nampaknya masih terus melakukan proses pembersihan dan juga proses evakuasi. Pasalnya juga untuk sejumlah titik ini masih belum dapat diakses menggunakan jalur darat, dan pada hari ini juga ini direncanakan ada kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang nantinya akan menyambangi begitu di Kabupaten Aceh Timur, maksud kami di Kabupaten Aceh Singkil, yang nantinya ini akan meninjau secara langsung bagaimana proses pemulihan pasca dari bencana ini yang ada di sana. Dan nanti juga ia akan membawa sejumlah bahan logistik, bantuan logistik, dan juga akan melakukan proses peninjauan terhadap sejumlah infrastruktur yang rusak di sana. Adapun dari tempat saya mengabarkan, yakni di posko terpadu yang ada di landasan udara di Sultan Iskandar Muda di Kota Banda Aceh ini, sejak pagi hari tadi sejumlah beberapa sorti dari pesawat ini yang membawa bahan bantuan. Ini berupa makanan cepat saji, sembako, kemudian juga ada obat-obatan, vitamin, genset, hingga satelit telekomunikasi berupa Starlink ini sudah memasuki sejumlah provinsi, maksud kami sejumlah kecamatan, salah satunya ada di Benar Meriah, kemudian juga ada di Longkop yang ada di Aceh Timur. Dan untuk sementara demikian, Jasmine dan juga Rehana, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brilian Syairan atas laporan Anda langsung dari Banda Aceh. Jaga kesehatan dan juga keselamatan selalu di sana rekan-rekan.
Ya, setelah melihat kondisi terkini di Banda Aceh, kita akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini di gedung DPR RI karena Komisi 4 ini baru saja memanggil Kementerian Kehutanan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk melakukan rapat kerja bersama. Silakan pemirsa. Bagian dari tindak pidana, saya kira bukti-buktinya sudah banyak. Pernahkah itu sampai ditarik semua alat-alat berat yang dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan? Saya baru tahu saja misalkan dalam raker sebelumnya diapakan sih kayu-kayu yang sudah hasil tangkapan barang bukti itu. Ini berikutnya kayak gini, kita lihat bencana masih terjadi. Saya belum mengkonfirmasi, tapi ada truk sudah bawa kayu-kayu gelondongan luar biasa. Jadi terhadap orang-orang yang melakukan tindak kejahatan kayaknya sama sekali tidak takut dengan aparat penegak hukum, sama sekali tidak takut dengan Dirjen Gakum, kementerian, tidak takut dengan negara. Ini harus evaluasi. Karena bisa jadi mereka tidak takut, selama ini melakukan pelanggaran, toh hanya dicabut izinnya, toh hanya dianggap pelanggaran administrasi. Ini tidak tegas atau saya tidak tahu sedang ada apa permainan di balik itu. Kalau bicara soal kepastian, takut katanya ada perusahaan yang sudah melakukan pernyataan, oh enggak, kami semua legal. Ya kalau dari sisi normatifnya, itu memang tidak melanggar. Setahu saya, kalau bicara soal tujuan hukum itu, satu soal kepastian, yang kedua soal kemanfaatan, yang ketiga soal keadilan. Bagaimana ketika kepastian hukum berbenturan dengan keadilan? Bagaimana kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan? Yang harus didahulukan menurut saya adalah kemanfaatannya. Kalau menurut Pak Yohan, Pak Yohan nggak ada. Dalam ilmu fikih ini berbeda. Hukum dapat diubah selama membawa kemanfaatan. Saya memahami bahwa ini rangkaian panjang lah, bukan berarti saya setuju Pak Menteri kemarin sudah ada yang bela, ini baru setahun jabat masa semua dilimpahkan. Mari kita buktikan itu, kita evaluasi seluruh kebijakan selama ini yang terjadi seperti apa. Berikutnya, dengan keluarnya izin-izin yang semacam itu, akhirnya sesungguhnya kita negara mengalami kerugian yang luar biasa. Negara untungnya hanya kecil, tapi kemudian masyarakat kita semua ruginya begitu besar. Akibat banjir longsor di Aceh saja itu menelan kerugian sebesar 10,69 triliun. Sementara PNBP-nya, nanti dicek kalau salah, nggak sampai 1 miliar. Nah ini pengelolaan macam apa? Kita menyerahkan kayak gitu, dapat duit 1 miliar, habis itu hancur buntung kita keluar 10 triliun. Apakah ini ke depan akan terjadi lagi? Saya tidak ingin ini terjadi, tapi potensinya sangat luar biasa. Kenapa? Karena tutupan-tutupan lahan, karena orang yang mendapatkan izin dan bisa melakukan deforestasi masih luar biasa. Oleh karena itu, saya juga melakukan kritik misalkan komitmen membenahi DAS ini, karena dari tahun ke tahun anggarannya menurun. Di ruang rapat kita dalam melakukan fungsi penganggaran kita setuju terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Tapi ketika dibelanjakan saya melihatnya, ya ini tidak sebanding dengan persetujuan kita, dengan komitmen kita agar hutan ini kita jaga, apa yang kita miliki saat ini juga akan diwariskan kepada anak cucu kita. Dan terkait DAS ini misalkan kalau di DAS Singkil yang tinggal berapa, 33% atau berapa, apakah mampu ini nanti ketika ada banjir kembali dengan curah hujan di atas 300 mili itu menahan tekanan dari air yang ada. Berikutnya soal fungsi pengawasan. Yang kami potret selama ini fungsi pengawasannya memang tidak tegas, tidak melibatkan peran serta masyarakat, sehingga deteksi dini pun itu tidak akan pernah terjadi. Ada banyak perdebatan bagaimana mencari siapa sih pelaku ini, mulai dari citra satelit, mulai dari ketek kayunya,
Tapi kan itu tidak simsalabim. Bagi orang-orang masyarakat pinggir hutan ketika pohon besar ditebang itu juga nggak mungkin langsung hilang, pasti akan ditumpuk dulu di pinggir-pinggir jalan, kemudian akan diangkut. Saya nggak tahu jumlah personelnya mau kurang atau gimana Pak Januanto, meskipun nggak banyak tapi kan sudah dikendarai trail, kita pernah. Ya saya kira jangan juga terlalu spesifik, oh ya saya urusannya bukan itu. Ketika terjadi tindak pidana, ketika terjadi pelanggaran, wajib dong sama aparat melakukan itu. Tapi kalau jawabannya, oh itu beda, wah menurut saya jadi tidak masuk akal lagi. Sama dengan kami anggota DPR itu nggak boleh menolak aspirasi. Karena janjinya 1 Oktober memperjuangkan aspirasi apapun, nggak ada kaitannya dengan Komisi 4, juga harus kita perjuangkan. Bukan maksud saya nggak boleh lagi, mohon maaf Pak Dirjen, kalau saya, oh itu beda gitu ya. Jadi janganlah ke depan alasan-alasan kayak gitu dimunculkan lagi. Dan itulah dia pemirsa yang telah kami saksikan bersama-sama rapat antara DPR RI bersama dengan Kementerian Kehutanan. Sementara itu pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana ratusan siswa Sekolah Dasar Muhammadiyah Karangharjo ini yang ada di Berbah di Sleman, Yogyakarta menggelar sholat gaib untuk korban banjir dan juga longsor di Sumatera. Sholat gaib dilakukan siswa untuk para korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Usai sholat gaib, mereka juga mendoakan para korban meninggal dunia untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Para siswa kelas 1 hingga 6 kemudian melakukan penggalangan dana untuk korban selamat banjir Sumatera. Mereka menyisihkan sebagian uang jajan untuk didonasikan kepada korban yang membutuhkan. Apa kabar Indonesia Siang akan kembali hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri melakukan kunjungan ke Banda Aceh untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak bencana melalui koordinasi dengan pemerintah setempat dan juga jaringan Kamar Dagang Indonesia. Kadin ini pemirsa mendorong percepatan agar logistik bisa segera menjangkau warga yang hingga kini masih menunggu bantuan. Ya, dan berikut wawancara selengkapnya dari reporter Kesha Butar-Butar dengan Anindya Novian Bakri. Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Anindya Bakri melakukan kunjungan langsung untuk mendistribusikan kebutuhan yang diperlukan oleh mereka yang membutuhkan saat ini di wilayah bencana. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari pendistribusian bantuan ini, kami sudah bersama dengan Bapak Anindya Bakri selaku Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Boleh dijelaskan mengenai pendistribusian bantuan? Ya, pertama-tama kami di sini ingin menyampaikan simpati kami, turut berduka cita untuk bencana yang dialami Aceh. Dan saya juga terima kasih diterima di tengah kesibukan Pak Nasir, Pak Sekda, Ketua Satgas dari Penanggulangan Bencana Alam. Dan di sini kami hadir komplit, ada Ketua Umum HIPMI, Ketua Umum IWAPI, lalu juga Ketua Umum Kadin Provinsi Aceh, Sumbar dan Sumut, beserta jajarannya di sini dari Kadin Pusat. Nah, kami melihat bahwa bencana ini sangat serius dan kami juga memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan daerah yang bekerja sama untuk menanganinya selama ini. Dan kami juga dari dunia usaha sebagai mitra strategis pemerintah dan wadah dunia usaha Kadin, ya kami hadir di sini untuk melihat sendiri, memotret keadaan sesungguhnya. Dan kami lihat tadi 3.000-an lebih desa terdampak, 1,6 juta orang ini Aceh, di mana setengahnya sekitar 800.000 itu ada di 1.000 tempat pengungsian, Pak ya. Dan kami lihat sendiri bahwa banyak sekali infrastruktur yang terputus. Jadi kita fokus tentu untuk tanggap bencana, tapi juga mulai memikirkan bagaimana langkah berikutnya, baik bersama pemerintah tentunya untuk infrastruktur, lalu perumahan, karena ada 75.000 rumah yang terdampak. Dan terakhir juga kami selalu berpikir bagaimana pengusaha-pengusahanya, terutama UMKM, bisa melanjutkan perekonomian dengan usahanya.
karena kan belum tentu usaha berikutnya bisa sama. Dan kita lihat memang kehidupan mereka yang banyak di tepi sungai itu sangat menyulitkan ketika ada bencana seperti ini. Tapi ya terakhir kami di sini datang langsung ke kantor gubernur untuk melihat data yang detail supaya kami bisa balik untuk mengetahui apa yang kami butuhkan untuk membantu dalam waktu dekat tentunya, karena masih banyak korban yang hilang. Ada sekitar 170-an ya Pak, dari 350 yang sudah meninggal, dikejar terus. Jadi saya berterima kasih juga, kompak sekali di sini dunia usaha. Bakri untuk Negeri menyalurkan bantuan bagi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Adapun bantuan ini didistribusikan melalui jalur udara untuk Aceh Utara dan juga Aceh Tengah. Bantuan Bakri untuk Negeri ini diberangkatkan dengan pesawat charter dari Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Adapun bantuan yang akan didistribusikan hari ini untuk korban bencana di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Bantuan berupa alat komunikasi Starlink dan solar panel, beras, mie instan, minyak goreng, makanan, bahkan ini hingga obat-obatan. Bantuan ini akan diangkut menggunakan pesawat charter yang akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Sementara ini, untuk distribusi ke desa-desa yang terisolir akan menggunakan helikopter. Pasca bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatera, hingga kini distribusi bantuan masih terhambat karena jalur yang masih terputus. Kami akan ajak Anda pemirsa beralih ke informasi lainnya. Hari ini Polres Jakarta Selatan dan Karumkit Bayangkara RS Polri Jakarta Timur melakukan press release terkait penemuan kerangka yang diduga bocah bernama Alvaro Kiano Nugroho yang hilang 9 bulan yang merupakan warga Pesanggerahan. Ya, Brigjen Pol Primaheru sebagai Kepala Rumah Sakit ini menyampaikan bahwa kerangka tersebut adalah benar Alvaro. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri telah melakukan pemeriksaan untuk menentukan identitas korban pada tanggal 24 November 2025. B. Kami telah mengirimkan sampel DNA postmortem korban serta sampel DNA antemortem dari saudari Arum Indah Kusuma Tuti ke Biro Lab DNA Pusdokes Polri pada hari yang sama tanggal 24 November 2025. Tim odontologi forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri juga telah melakukan pemeriksaan dan melakukan estimasi usia korban berdasarkan tulang rahang dan elemen gigi yang ditemukan di TKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA dan gigi, dapat disimpulkan bahwa kerangka dengan nomor register 0062 /11 Romawi 2005 ML adalah Alvaro Kiano Nugroho, anak biologis dari Arum Indah Kusumastuti. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain di mana Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Jamari Chaniago ini melakukan kunjungan kerja tepatnya ke Provinsi Papua Pegunungan. Sejumlah isu yang menjadi perhatian Menko Polhukam antara lain di sektor pendidikan, kemudian juga di sektor transportasi. Adapun pemirsa, di sektor pendidikan ada keinginan bahwasannya masyarakat Papua Pegunungan memiliki perguruan tinggi. Sedangkan dalam hal transportasi, kebutuhan masyarakat Papua Pegunungan khususnya Wamena, Jayawijaya dan sekitarnya terhadap jalur angkutan darat sangat tinggi. Saya tahu pada saat saya diangkat seperti ini, saya punya kewajiban
untuk memajukan masyarakat Papua Pegunungan. Di tempat ini saya sampaikan, saya siap menjadi warga Papua Pegunungan dan saya siap untuk memikirkan bersama-sama masalah Papua Pegunungan untuk kita kembangkan, kita majukan lebih daripada sekarang. Pemirsa, kami akan ajak Anda beralih ke informasi lainnya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditkrimsus Polda Kalimantan Utara membongkar adanya korupsi kredit fiktif Bank Kaltimtra sebesar 208 miliar rupiah. Ya, 6 orang tersangka dan uang tunai diamankan polisi. Pemirsa, ditemukan adanya dugaan penyimpangan terstruktur dalam proses pemberian kredit, terutama melalui penggunaan surat perintah kerja SPK fiktif sebagai jaminan. Penyidik menemukan 47 fasilitas kredit yang diduga menggunakan jaminan SPK fiktif untuk memperoleh persetujuan pinjaman di Bank Kaltimtara. Dari jumlah tersebut, 25 fasilitas kredit berada di wilayah kerja Kanwil Kaltara, terdiri dari 17 di Kabupaten Dudukan dan 5 di Tanjung Selor. Polda Kaltara memeriksa sedikitnya 100 saksi dari berbagai unsur, termasuk pihak internal Bank Kaltimtara, para kreditur maupun pihak borrower. Nilai kerugian negara mencapai 208 miliar rupiah, dan sejauh ini penyidik telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. 2 dari para tersangka diketahui merupakan mantan kepala cabang Bank Kaltimtara. Penyidikan ini terus akan dikembangkan oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Kaltara dan juga bekerja sama dengan lembaga yang lain, misalnya Aset Tracing, itu bekerja sama dengan PPATK, juga dengan KPK dan lembaga-lembaga yang lain, khususnya yang terkait dengan aset tersebut yang diduga merupakan hasil. Pemirsa, berikutnya ini ada perayaan festival yang cukup meriah di Riyadh, di mana Festival Global Harmony di Riyadh untuk Indonesia akhirnya dimulai. Ya, pemirsa, kegiatan tahunan yang berlangsung setiap musim dingin itu diadakan untuk menghibur penduduk dan pekerja migran di ibu kota Arab Saudi. Festival tersebut dibuka dengan parade budaya persembahan anak-anak Indonesia, di mana pemirsa reog Ponorogo dan ondel-ondel ini menjadi salah satu pusat perhatian saat parade budaya Indonesia berlangsung di Festival Global Harmony di Riyadh, Arab Saudi. Sangat meriah sekali ya, Jasmine ya. Terlihat sangat meriah sekali, Rehana, dan turut bangga juga ya. Reog Ponorogo ini goes internasional nih, Re. Kali ini tidak hanya tampil di Indonesia tapi sampai Riyadh. Itu dia. Kalau kita lihat juga ini iring-iringan tari tradisional dari tanah air, sekaligus ini menjadi pembuka untuk sesi Indonesia dalam pagelaran tahunan musim dingin di Riyadh. Adapun pemirsa, masyarakat berbaris rapi di tiap sisi untuk melihat pagelaran budaya ini. Tua dan muda antusias semuanya melihat keragaman budaya Indonesia. Mereka pun mengabadikan momen ini dengan ponsel atau kamera. Wow. Nah, menarik banget ya, Jasmine. Kalau kita lagi di Riyadh udah pasti juga akan hadir ya. Betul. Menyaksikan langsung festival ini. Nah, tapi ngomong-ngomong tadi dari Reog Ponorogo nih. Di balik Reog Ponorogo adalah Hamud Kasturi, siswa berprestasi SMA Indonesia Riyadh yang selama beberapa waktu ikut latihan khusus agar bisa mengangkat serta menahan reog dengan tangan dan juga giginya. Luar biasa ya. Gak kebayang sih, karena pasti berat banget ya. Keren sekali, salut. Betul sekali. Informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Rehana Mezia. Dan saya Jasmine Rahmadi. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.